Halo semua, kita balik lagi di acara Ngobrol Oh, Receh. receh. Oke, Beb, hari Hmm, ini kita mau bahas apa? bahas tentang kalau pacaran Mhm. perlu jaim apa enggak? Dulu aku tanya dulu, kamu pas pacaran sama aku, kamu jaim enggak? Jaim dong, jaim dong. Udah selesai nih. Udah. Oke, bye-bye. Enggak. Jadi gini, kemarin nih pernah ada yang nanya, ya sama aku gitu. Oh, ini cewek nih yang nanya nih. Kok gua pas pacaran, gue bingung antara mau jaim atau mau terbuka. Wah, mau terbuka nih ya. Kalau dulu katanya punya mantan, udah jadi mantan nih Beb ceritanya. Dulu punya mantan, waktu itu dia pernah jaim. Nah, jadi mungkin mantannya ada beberapa ya. Dia pernah jaim. Ketika dia jaim, itu progres pacarannya tuh lama banget. Maksudnya tuh kayak ya mungkin nonton makan nonton makan gitu aja terus ngobrolnya tuh yang sebatas apa ya garis aman ya yang nggak nyerempet nyerempet gitu loh ya udah pokoknya yang ini aja maksudnya yang gampang untuk dicerna aja nggak berani untuk ngomongin hal-hal yang udah lebih spesifik lebih berat gitu ya dia nggak berani. Nah dia bilang takut pacarnya ilfil kalau misalkan tahu keburukannya dia. Nah jaim ceritanya kan jaim. Alhasil, itu pacarannya lama, dia berasa stuck. Maksudnya tuh, kok gua pacaran gini-gini aja ya? Kok ngabisin waktu banyak tapi nggak maju gitu loh. Berarti pasangannya jaim juga dong. Aku rasa begitu. Dia sih Mm-mm. nggak ngomong pacarannya jaim apa Oke. pacarnya jaim apa nggak, dia nggak ngomong gitu loh. Mm. Alhasil dia merasa stuck sama si laki-laki itu, putuslah dia. Mm-mm. Pacaran yang berikutnya biasa dong apa secara psikologi dia nggak bakal mau melakukan hal yang dulu lagi dia lakukan Mm. kan jadilah nggak jaim pas pacaran buka-bukaan langsung nih gue nih begini jeleknya begini sifat buruknya begini 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 kabur orangnya Nggak kabur kuat. cowoknya kabur langsung kalau nggak salah pacarannya sekitar cuman 2 minggu atau 3 minggu gitu kabur Mm. langsung orangnya udah kita kayaknya Mm. nggak bisa deh kita kayaknya nggak cocok deh kabur. Nah sekarang sebelum dia mulai pacaran lagi dia nanya Mm. nih sama aku gimana kok gue harus jaim atau gue harus terbuka. Mm. Ini menarik ya cukup menarik ya Mm. ini ya. Nah buat teman-teman kalau kamu sekarang lagi single atau baru mulai pacaran, ini bakal pembahasan kami ini bakal jadi penting banget nih buat buat kamu gitu ya. Nah, sekarang aku dulu ya dari sisi aku. Nih, kalau dari sisi aku menurut aku jaim itu kan singkatan dari jaga image ya. Maksudnya kayak Mm. kita menjaga penampilan kita lah atau first impression kita terhadap orang yang baru kita temuin atau baru kita jalin hubungan or whatever lah. Maksudnya first impressionnya tuh supaya mendapat image yang baik lah kalau menurut aku gitu lah. Itu salah nggak salah menurut Mm. aku nggak salah gitu kan nggak salah jangan dan ini bisa dipakai ke semua kalangan nggak cuma pasangan lu doang apalagi kalau lu sampai ketemu calon mertua lu masa lu pertama kali dateng gitu kan langsung yang kayak ini gue apa adanya gitu ya nanti dulu bos gitu loh ada apa ada caranya lah Ada seninya. ada seninya jangan Mm. langsung ya gue memang di rumah terbiasa ngupil-ngupil gitu kan kalau depan umum depan kalau mertua lu ngupil terus setengah jam nggak berhenti-berhenti gitu kan ya nggak gitu juga jangan gitu juga. Nah jadi gue bilang sama si wanita tersebut gue bilang menjaga image apalagi khususnya seorang perempuan ya itu adalah hal yang baik. Maksudnya apa? Berpenampilan yang bersih, berpenampilan yang rapi, nggak harus dan bagaimana enggak yang penting rambutnya rapi jangan rambut baru bangun tidur mana-mana gitu kan jalan sama cowok lu ya jangan begitu juga gitu loh jadi kayak berpenampilan yang menarik lah menarik itu kan standarnya ya rapi bersih gitu kan jangan sampai pakai baju yang out-outan atau yang apa namanya kekurangan bahan atau bagaimana ya lu lihatlah konteksnya itu lagi pergi kemana gitu loh kalau misalnya lagi diajak makan di kaki lima ya
santai, it's okay gitu loh. Tapi kalau misalkan kamu diajak pergi makan malam di hotel, terus lu cuma pakai kaos sama celana pendek kan nggak lucu juga gitu kan. Sedangkan pacar lu pakai kemeja rapi gitu kan, pakai sepatunya rapi. Jadi nggak seimbang menurut gua. Jadi jaga image itu adalah penting, apalagi untuk awal permulaan ketika hubungan itu baru dimulai. Kalau aku jadi cowok ya, aku pasti mau memberikan yang terbaik gitu loh. Maksudnya nggak mungkin gue kayak abis keringetan capek-capek bawa ketek terus deket-deket gitu kan, kayak ilfil juga orang gitu kan. Jadi kalau mau ketemu pasangan ya pasti mandi dulu lah, wangi dulu lah setidaknya gitu kan, jadi kayak sama-sama nyaman. Jangan sampai baru pertama kali ketemu nih, gue emang jarang mandi, seminggu sekali doang gue mandi, emang gak pernah keramas. Jangan begitu maksudnya kan, jadi orang kan ilfil kan. Setuju nggak kamu kalau misalkan aku ngomong di awal ini jaga image itu bobotnya ya cukup penting lah ya, 80% 90% itu cukup penting lah. Aku setuju sih, soalnya untuk konteks ini ya gitu, menurut aku jaim itu bukannya artinya itu nggak jadi diri sendiri, cuman menurut aku lebih ke kita menghormati orang yang mau kita ketemuin. Contoh, mau ketemu calon mertua misalnya, kalau kitanya itu pakainya uraka atau selengean atau lancai gitu kan, maksudnya berarti kita nggak menghormati orang yang mau kita ketemuin gitu loh. Ya kalau misalnya kayak kita mau ketemu orang penting kan kita pasti berdandan yang baik, kasih yang terbaik gitu kan. Jadi itu bentuk dari kita menghargai orang yang mau kita ketemuin gitu loh. Termasuk kalau misalnya kayak kenapa kalau walaupun udah married misalnya gitu, aku nggak setuju kayak jaim itu di awal doang gitu, nanti abis itu udah nggak perlu jaim. Aku nggak setuju. Maksudnya ini untuk penampilan ya, kita lagi ngomong penampilan. Kalau menurut aku sampai kita kayak mau married pun gitu kan, udah married pun maksudnya kita harus tetap jaim dalam konteks gini. Kalau misalnya kayak aku tahu suamiku itu nerima aku apa adanya gitu, tapi bukan berarti ya aku apa adanya, ya udah apa adanya gitu kan, nggak. Karena ketika aku married sama kamu, ada nama baik yang harus aku jaga. Nama baik suami, nama baik keluarga gitu kan. Jadinya ya aku nggak mau karena aku suamiku nanti dicap jelek, nggak bisa jagain istrinya misalnya, atau nggak bisa ngurusin istrinya misalnya kayak gitu kan. Jadi ya nggak benar. nah akhirnya kan yang jelek itu kan suaminya gitu loh, nama baik suami, mungkin jadi nama baik keluarga gitu loh. Jadi menurut aku jaim itu untuk konteks misalnya kayak kita penampilan gitu kan, yaitu bentuk dari kita menghargai pasangan kita, menghargai orang yang mau kita ketemuin, menghargai diri kita sendiri gitu kan, menghargai orang tua kita, kayak gitu sih kalau menurut aku. Setuju gitu banget. Jadi kayak kalau misalkan banyak, ini bukan mengkritik para istri ya, bukan mengkritik para istri sekali lagi ya. Maksudnya tuh kayak banyak banget kan konten-konten berseliweran gitu kan, kayak kalau istri itu sudah menikah sama waktu belum menikah itu beda jauh penampilannya gitu loh. Maksudnya kayak ketika udah di rumah lebih lebih ya bodo amat, nggak peduli lagi gitu, nggak terlalu peduli lah ya, bukan dibilang nggak peduli, tapi udah nggak terlalu memperhatikan harus kayak dandannya bagaimana bagaimana gitu kan ya. Ada yang bilang katanya nggak sempet ngurusin anak, kayak kita sangat mengerti sekali, apalagi baru-baru awal kelahiran anak pertama gitu ya, kayak mandi pun susah, maksudnya kayak keramas pun susah, ke salon juga mungkin jarang gitu kan. Jadi kayak boro-boro mau perawatan yang lain-lain gitu lah, pasti anak sedikit udah harus nyusuin dan sebagainya macamnya. Ngerti banget gitu loh, hal-hal yang kayak gitu ngerti banget. Tapi kan itu kan temporer, maksudnya kan itu nggak berlangsung selamanya gitu kan. Jadi ketika memang itu lagi ada dalam fasenya lu baru melahirkan anak, ya udah gitu loh. Maksudnya si suami, ini ada kasus lagi, jadi kayak si suami tuh seringkali komplain bahwa istrinya sudah tidak secantik dulu ketika baru melahirkan. Ya aku bilang dong, maksudnya jangan dibandingkan dengan yang dulu belum ada tanggungan. Ketika sudah punya anak, udah ada tanggungan, pasti seluruh fokusnya ke anak, karena kan kita mau merawat si anak supaya jangan sampai anaknya kan terlantar. Jadi mohonlah dimengerti para laki-laki yang baru istrinya melahirkan, diberikan perhatian gitu loh, diberikan cinta, jangan dikritik karena istrinya tuh udah kecapean gitu loh, udah lelah banget dan fokusnya hanya untuk si anak waktu itu. Tapi ntar pelan-pelan dia juga, siapa sih yang nggak mau cantik, mau lah ya, maksudnya siapa sih yang nggak mau berpenampilan menarik, semua orang mau. Tapi kadang kelelahan si istri itu
udah bikin kayak aduh gue udah malas deh, udah malas ngapa-ngapain, udah capek banget, bisa makan dengan tenang aja udah syukur. Bisa BAB dengan tenang aja udah syukur gitu kan, nggak diisengin langsung yang oe gitu kan, itu udah bersyukur banget gitu. Gue ngerti rasanya karena gue bantu jagain anak.